Listrik tenaga surya budget 500 ribuan. Emang bisa? 500 ribuan emang dapat apa sih? Bisa untuk hidupin TV nggak ya? Bisa untuk hidupin kipas? Untuk masak nasi bisa nggak ya? Untuk mesin cuci? Penasaran kan? Simak video ini sampai habis. Saya akan menjelaskan sedetail-detailnya. Dan jangan lupa untuk di like video ini. Dan bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dahulu. Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLT Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan sehat selalu. Oke sahabat, mungkin di antara sahabat ada yang sangat membutuhkan listrik, mungkin untuk lampu ataupun penerangan, mungkin juga hanya untuk pengecasan HP, dan kebetulan tinggalnya itu sangat jauh dari aliran listrik PLN gitu. Ya biasa jadi tinggal di perkebunan atau di tempat yang sangat jauh ya, terisolasi ya. Jadi ya sangat butuh sekali. Makanya kali ini saya akan membahas tentang listrik tenaga surya ataupun PLTS dengan budget 500 ribuan. Nah sahabat, sebenarnya dengan listrik tenaga surya budget 500 ribuan kita sudah bisa menikmati PLTS ya, meskipun terasa kecil, cuman kalau sesuai pemanfaatannya itu sangat bermanfaat. Contohnya misalnya untuk digunakan di gubuk, di kebun, ataupun untuk pondok jaga, ataupun ya misalnya di tempat-tempat terpencil yang tidak ada listrik dari PLN ya, itu sangat bermanfaat. Namun juga kita harus menyesuaikan penggunaannya ya. Kalau seperti budget 500 ribuan tentunya hanya untuk lampu penerangan di saat malam saja, nggak bisa untuk ngecas. Kalau misalnya kita gunakan untuk ngecas HP, tentunya pada saat malam hari kita juga harus menghemat lampunya gitu. Misalnya yang harusnya lampu 5 watt ya kita gunakan lampu yang 3 watt saja supaya tetap berjalan apa dan semestinya gitu sahabat. Nah sahabat, untuk pembahasan PLTS budget 500 ribu ini mari kita bahas di coret-coret kertas ya. Oke sahabat, dengan budget 500 ribuan maka PLTS yang kita bisa bangun itu bisa dengan memulai panel suryanya itu 20 WP. Dengan hasil perkiraan jika penyinaran selama 3 jam ya sehari itu, maka hasilnya 60 watt hours ya sahabat. Ini akan berbeda hasilnya ketika hujan ataupun ketika musim kemarau tentunya. Ya kalau musim kemarau bisa lebih banyak, dan kalau musim hujan kemungkinan lebih sedikit gitu sahabat. Jadi rata-rata saya ambil hasilnya itu sekitar 60 watt hours ya. Jadi dengan hasil segini maka kita sudah bisa menentukan baterainya. Nah, saya di sini mengambil sampel baterainya itu 7Ah ataupun 7 ampere hours ya. Jadi untuk baterai ini, baterai 7 ampere hours ini isinya ataupun kapasitasnya itu jika 100% maka hasilnya 84 watt hours ya. Ini dari 0 sampai 100 isinya 84 watt hours. Nah perlu diketahui bahwa baterai itu ataupun aki itu nggak bisa dikuras sampai habis. Ini akan menyebabkan cepat rusak gitu sahabat. Jadi saya ambil sampel kita menggunakan baterai ataupun akinya itu hanya 70% ya. Ini saya tulis 70% dengan kapasitas jika 70% itu sekitar 58 watt hours gitu sahabat. Jadi ya hasil selama 3 jam penyinaran itu 60 watt hours, dan beban ataupun pengecasan itu hanya sekitar 58 watt hours. Jadi ya penuh lah ya sahabat ya, karena lebih besar hasil pengecasan dari panel surya daripada target dari pengecasan akinya gitu sahabat. Nah di sini saya mengambil sampel untuk solar charger controlnya ataupun SCC nya itu
yang 10 ampere. Ini sudah sangat besar sahabat untuk panel surya 20 WP. Bahkan untuk SCC 10 ampere ini, jika kita menggunakan sistem 12 volt, bisa sampai 120 WP panel suryanya. Dan kita juga bisa menggunakan sistem 24 volt dengan maksimal panel surya 240 WP. Jadi mungkin sahabat mau upgrade ke depannya ataupun pengen nambah baterai, nambah panel surya, itu bisa sampai 120 WP dengan sistem 12 volt ya. Kalau sistemnya 24 volt itu bahkan bisa sampai 240 WP, dan akinya juga tentunya bisa ditambah lebih besar gitu sahabat ya. Nah, selanjutnya untuk kabelnya itu bisa digunakan 2 kali 2,5 mili ya, dengan panjang 2 meter. Ini sudah cukup ya, 2 meter ini mungkin panel suryanya diletakkan di atas rumah gitu ya, sudah sangat cukup. Mungkin kalau pengen nambah lagi ya bisa ditambah gitu, dibelikan lagi kalau kurang panjang gitu sahabat. Nah, untuk kabel dari aki itu sekalian ya, saya sudah tulis plus jepitannya di sini sahabat ya. Ini saya tulis 2 meter ya, 2 meter gitu sahabat. Nah, ini rangkaiannya ataupun bahan-bahannya sahabat, sangat sedikit ya. Ini simpel sekali untuk bisa dipahami. Panelnya 20 WP, akinya 7Ah 12 volt, kemudian SCC-nya itu 10 ampere, dan kabel dari panel surya itu 2 kali 2,5 mili 2 meter, dan kabel dari SCC ke aki itu yang 2 meter saja sahabat. Nah, kemudian dengan instalasi ataupun sistem PLTS yang kita pasang ini sahabat, kita bisa mengecas HP ataupun mengecas yang menggunakan USB itu bisa dari SCC ini sahabat. Jadi mungkin sahabat saat siang hari pengen ngecas HP bisa dari sini ya. Tapi kalau misalnya malam hari saya sarankan jangan ngecas HP sahabat, karena hasilnya sedikit, nanti lampunya itu nggak sampai pagi gitu sahabat. Nah, ketika baterai kita dalam keadaan penuh ya, baterai ini itu bisa digunakan beban dengan beban lampu 5 watt, bisa bertahan sampai 12 jam sahabat. Berarti dari tenggelam matahari sampai terbit matahari gitu ya sahabat ya. Ya, tahan 12 jam. Nah, kalau misalnya sahabat pengen 2 lampu gitu, bisa diterapkan dengan lampu yang 3 watt, 3 watt. Jadi 6 watt gitu sahabat. Ini juga bisa bertahan kurang lebih 12 jam gitu sahabat. Jadi ini sangat membantu sahabat, sangat bermanfaat jika kita benar-benar jauh dari aliran listrik, ataupun mungkin di rumah jaga, di kebun sawit sahabat, mungkin ya pokoknya yang sangat membutuhkan listrik. Ini sudah lebih dari cukup untuk penerangan dan sekedar ngecas-ngecas HP. Apalagi HP-nya cuman HP Nokia Center, itu sangat lebih cukup gitu. Tapi kalau HP-nya Android, saya sarankan ngecasnya di siang hari saja sahabat. Nah, jadi gimana? Sudah paham belum dengan yang saya jelaskan? Kalau misalnya belum, ya silahkan di screenshot ini yang saya tulis. Jadi, gimana? Sudah pas belum? Oke. Pas? Oke, silahkan di screenshot. Oke sahabat, jadi kalau misalnya ada penjelasan yang saya sampaikan tadi masih kurang paham ataupun masih kurang jelas, silahkan tulis, ditanyakan di kolom komentar ya sahabatnya. Nanti saya akan jelaskan sesuai pertanyaan dari sahabat semua. Dan mungkin sahabat pengen membeli yang sudah saya tulis di sini, ini linknya sudah saya tulis di deskripsi dan di kolom komentar ya. Ini semua yang saya tulis di sini ini satu paket sahabat, bukan pisah-pisah. Jadi jangan khawatir kalau ongkos kirimnya itu pisah-pisah. Pokoknya ini murah banget ongkos kirimnya. Jadi dia dalam satu kesatuan gitu sahabat ya. Jadi gitu. Oke sahabat, saya rasa cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Dan bye.